Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar. Sebenarnya kemarin di minggu pertama kita masuk, saya berpikir masih hari Jumat. Karena kok gak ngabari gitu. Apa benar tetap di Senin yang saya juga agak bimbang. Kemarin juga sebenarnya hari ini juga ada undangan jadwal untuk halal bihalal di kampus perguruan. Terkait dengan jadwal mungkin bisa juga besok itu dioper juga bisa sama bahasa. Jadi bahasa tidak jam pertama tapi jam kedua bisa, atau menggantikan oper jam. Kemarin saya diskusi sama tadi Pasan, kalau jam pertama saya mungkin nggak bisa hadir tepat waktu. Ya, kalau untuk hadir jam 8 mungkin nggak bisa, wong sing ngomai kata gitu. Ya, mungkin bisa juga nanti jamnya oper sama Pasan. Tetap hari Senin, cuma mungkin Hasan pindah di jam ketiga, saya di jam pertama. Tapi harinya tetap sama ya? Senin, insya Allah seperti itu. Nggak tahu besok kalau yang menghubungi Pak Hasan bisa dikonfirmasi seperti itu. Ya, tadi saya sudah diskusi sama beliaunya terkait dengan oper jam tadi, karena seharusnya ini kalau tertib kan jam ketiga agak molor gitu lah. Jadi Bu Hikmah juga nggak begitu, jamnya nggak begitu aman, jadi bisa leluasa. Itu mungkin terkait dengan jam. Ya, bisa kita diskusikan lah. Perkara yang lain mungkin SIMA itu kan tergantung, karena kita main sistem semua, jadi absen itu bisa ditata. Absennya mungkin bisa juga gara atau apa bisa untuk penilaian dan sebagainya sesuai dengan kontrak. Contohnya materi tetap targetnya itu ya, materi bisa tetap kita mengikuti sesuai dengan pertemuan yang ada. Makanya kemarin di bulan puasa ini kan juga kita banyak keterbatasan baik waktu dan sebagainya. Jadi saya berharap karena mata kuliah dasar-dasar pemerintah itu adalah prinsip sekali. Kalau Anda basic dasarnya sudah nggak jelas atau nggak fokus atau nggak matang, nanti penafsiran Anda terkait dengan prodi Anda akan juga nggak sesuai gitu. Jadi banyak salah kaprahnya arah dan pemahaman Anda terkait dengan ilmu pemerintahan bisa macam-macam. Ya itu tergantung pada kemampuan adik-adik semua. Jadi kalau misalnya Anda kecenderungan ke administrasi, ya ngomong administrasi. Makanya saya di dalam mata kuliah ini saya mencoba menyampaikan, menekankan bahwa posisi ilmu pemerintahan itu seperti ini. Mungkin di awal-awal juga sudah saya sampaikan bahwa ilmu itu selalu dan terus berkembang. Kalau kita lihat sejarah di negara kita juga mengalami beberapa penafsiran pemahaman terkait dengan pemerintahan. Mungkin kalau adik-adik karena dilahirkan di era reformasi ya, di era reformasi paham itu mungkin ngomong pemerintah ya intinya roh penegakan hukum, korupsi dan KKN itu. Kalau ngerti ngomong pelayanan, perencanaan pembangunan mungkin tahunya apa. Ketika Anda sebelum mempelajari pemerintahan mungkin pemerintahan itu bagian ngatur Pak, pemerintahan itu ngatur runding ya apa caranya bisa dan sebagainya. Itu kalau dipahami secara ilmu itu bisa dikatakan sebagai ilmu politik ya, bicara sebagainya. Tetapi apakah sebenarnya pemerintah seperti itu? Makanya tadi untuk mengembangkan wacana dari terkait dengan pemerintahan dan kekinian, coba Anda besok nanti saya share linknya, kamu ikut. Timoho itu adalah pemahaman pemerintah dari sisi manajemen tata kelolanya seperti apa, dari sumber daya manusianya seperti apa, dari sisi hukum seperti apa. Jadi ada government, ada governalitas. Nah, implikasinya penerapannya bisa juga politik pemerintahan, petani pemerintahan seperti apa, misalnya perdagangan pemerintah seperti apa. Artinya apa? Hubungan antara pemerintah dan pendidikan itu apa?
Makanya ketika ngomong ilmu pemerintahan itu sangat luas. Nah, kalau dikaitkan dengan materi kita hari ini atau pertemuan yang sebelumnya, kita membahas tentang posisi ilmu pemerintahan di dalam kajian ilmu pemerintahan. Mungkin di pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa babonnya ilmu pemerintahan itu juga Anda harus mampu memahami ilmu sosial, antropologi, hukum, politik, administrasi dan sebagainya. Karena apa? Itu adalah fondasi material, atau bisa dikatakan nanti pada pertemuan berikutnya kita berbicara tentang objek penelitian, objek kajian daripada ilmu pemerintahan. Nah, dari sini maka ketika ngomong material atau posisi ilmu pemerintahan itu di mana, maka jadi ya macam-macam. Kemarin ada statement bahwa pemerintah itu adalah institusi maling. Ya kok ini perasaan ini. Apa yang Anda pahami? Karena mungkin ada adik ketika hari ini ngomong pemerintahan, di sinilah, ternyata kita dibohongi ya. Ternyata ini dia ya. Ternyata itu hanya permainan administrasi saja ya. Tapi hakikat pemerintahan sejatinya apa? Dan kita heran ketika ngomong di Indonesia, apalagi Jawa Timur, apalagi Mojokerto, orang mempelajari ilmu pemerintahan nggak begitu banyak. Tetapi orang ingin masuk ke pemerintahan banyak sekali. Kenapa? Logikanya gimana? Buktinya apa? Mungkin ketika seleksi ASN, JPSN, JPNS misalnya, dibutuhkan 200 orang. Yang daftar berapa? 5.000. Pejabat pemerintahan yang asli lulusan ilmu pemerintahan berapa? Kan nggak banyak. Nah, padahal nek ngomong pekerjaan, kompetensi, keahlian itu kan seharusnya dia memang kompetensi dalam ilmunya. Mau soalnya SPDI ngurus jadi ketua partai politik, sarjana teknik jadi kepala daerah. Itu pun menurut kajian ilmu pemerintahan politik kan nggak pas, nggak ideal lah. Mungkin ketika ada adik kuliah dulu, ketika memilih jurusan itu mungkin gambarannya mungkin pekerjaan kan ya, outputnya. Misalnya Anda mau masuk jurusan apa? Teknik industri. Harapannya ketika Anda mempelajari ilmu industri, nanti Anda bisa bekerja di bidang industri kan gitu. Kalau Anda menjadi guru misalnya matematika misalnya, pasti mosok sampean cita-citamu pengen jadi apa? Pengen jadi bupati. Kuliah di mana? Di FKIP. Jurusan apa? Matematika. Yo. Kan nggak sesuai. Lah itu kalau berdasarkan kurikulum KKN IWA nggak masuk sekali gitu. Ya. Walaupun mungkin ketika ngomong ilmu pemerintahan itu fokus atau luaran atau profil lulusan kita itu tidak harus menjadi ASN, menjadi pejabat negara, menjadi orang pemerintahan, tetapi bisa juga menjadi peneliti, bisa menjadi jurnalis, bisa menjadi konsultan, bisa menjadi pejabat baik di pemerintah desa sampai pemerintah pusat bisa, duduk di perusahaan juga bisa. Itu nek menurut kajian ilmu yang dipelajari. Tapi nek bahasanya arek-arek slengean, nek gajine gelar SIP macam-macam kan ya. Ono sarjana ilmu perias, sarjana ilmu penjualan, ono sarjana macam-macam, sarjana ilmu petani juga bisa ya. Nah, bukan berarti sarjana pemerintahan tidak bisa menjadi petani, tetapi menjadi petani yang profesional. Dia pekerjaannya menghasilkan sebuah tanaman produk pertanian, tetapi bagaimana mengorganisasinya, bagaimana memanage tata kelolanya sehingga ini kaitannya masyarakat dengan pemerintah secara formal ini bisa jadi. Mengapa harus ada pemerintahan? Yo harus diatur ya. Nek ngomong kepentingan individu, yo kan selesai nih.
maka kita harus bekerja sama. Nah, untuk mencapai sebuah kepentingan bersama itu harus diraih dengan cara politik, harus dilaksanakan dengan cara ilmu pemerintahan. Maka ini ono sarjana ilmu perkopian, kosok sarjana ilmu SIP dari juragan kopi, juragan apa warung kopi. Gitu. Saya ini jadinya apa? Dia bisa memanage orang, bisa menjadikan potensi yang ada di daerah ini menjadi unggulan sehingga produknya bisa dikelola, bisa dijual di lokal maupun regional sampai impor sebagainya. Nah, itu kan menurut saya. Intinya kalau ngomong pemerintahan hari ini ya ngomong pelayanan, bagaimana kita menjadikan hidup ini bermanfaat bagi semua orang. Itu kan tujuan mulia. Kalau dikaitkan dengan agama, itu adalah bagaimana hidup ini bisa bermanfaat bagi umat, bagi sesama. Nah, tentunya kalau kita melayani bermanfaat bagi umat, tentunya kita juga akan mendapatkan rahmat hidayah dan sebagainya. Itu adalah tujuan mulia kita. Bukan ojo diwalik nek diwalik dadi ini Anda menjadi calon-calon koruptor, calon-calon pemain maladministrasi semua nih sampai. Karena apa? Anda mempelajari bagaimana mekanisme pemerintahan dalam kinerja pemerintahan itu seperti apa, itu Anda pelajari. Kalau Anda seperti itu, maka Anda adalah calon-calon koruptor nanti. Karena Anda tahu ilmunya. Tetapi yang kita belajar bagaimana menjadi orang. Tentunya ketika Anda menjadi orang yang bermanfaat, nek ngomong rezeki, ngomong uang itu adalah resiko. Ingat, saat teringat pada gaulnya atau statement Cak Nun. Kalau Anda berbuat baik, mohon maaf, mungkin ketika itu dia berbicara seperti ini. Mohon maaf, saya ini banyak dibenci oleh teman-teman dan saudara dan bahkan sebagainya. Karena tujuan hidup saya adalah bukan mencari keuangan, bukan mencari duit, bukan mencari harta, tapi bagaimana kemanfaatan saya bagi umat manusia. Bagi saya ketika saya bekerja, ketika saya memberikan pelayanan bagi orang memberi sesuatu pada dia itu adalah efek dari kebaikan kita. Itu. Ternyata ketika sampai baik sama orang, rezeki itu bisa datang dari mana-mana. Faktanya adalah hari raya kemarin misalnya, kalau Anda baik sama orang, semua akhirnya awakmu sing ngekei parcel nang awakmu sing apa terus sampai riyo ya jajan gak tuku sampean. Karena sampean baik sering memberi pelayanan. Wah wis banyak yang. Yo kita tidak mengharapkan dikasih, tetapi ketika orang merasa Anda sendiri katakanlah ada teman yang baik dan sebagainya, apalagi pernah menolong Anda dan sebagainya, ketika sampean punya rezeki, ketika ingat ketika ini sampean nggak eman misalnya memberikan sesuatu sebagai penghargaan, ucapan terima kasih dan sebagainya. Nah itu adalah tujuan. Selain itu juga tujuan mulia sebagai orang nantinya menjadi seorang birokrat pemerintahan itu adalah bahwa amal kita tidak hanya urusan dunia, tetapi akhirat juga menjadi amal ibadah kita. Nah ini ketika kita memahami niat belajar ini, makanya ketika kita belajar itu benar-benar ya. Nah, sampai tak ajari moderasi menit, Anda nanti lulusan ini akan menjadi calon-calon koruptor nanti. Ya. Jangan-jangan awal-awal guru dadi opo-opo, koyok-koyok jadi mahasiswa, demo-demo mau mana barang jadi pejabat, kan banyak sekarang itu yang partai politik juga seperti itu kan. Ketika ngomong ini lho, partai ini partai Islam, yo, kalau partai PKI ternyata muri-muri ini korupsi. Loh kok iso korupsi yo? Kalau coba Anda lihat misalnya, Anda yang tinggal di kota dulu, wali kotanya Kiai Meskop Yunus katakan, dia kan ulama kan ya, dia ngerti halal haram kan ya, tapi kena opor ya, kok terakhir endingnya jadi terjerat korupsi, Anda lihat banyak pemimpin-pemimpin yang jari ini bersih-bersih, muri-muri ini
Tentunya ketika ngomong pemerintahan pasti ada ya masuk kita regenerar sistem. Ya, mungkin ya Mas Yono tidak korupsi, tetapi tindak pidana korupsi karena dia sebagai penanggung jawab di pemerintah Kabupaten Kota Mojokerto, karena dia menyetujui, karena dia teken walaupun gak oleh gunduman, karena dia secara administrasi tanda tangan, ya kena deh. Nah itu kalau nggak punya ilmunya, ya kena. Makanya kemarin ketika wali kota mengatakan, kenapa sih tunjangan guru, ya guru TPK dan sebagainya tidak bisa cair? Karena apa? Dasar hukum pencairan itu belum dibuat oleh Pak PJ, sehingga ketika Rioyo ini guru itu umek, kenapa tunjangan guru dan sebagainya kok nggak bisa cair? Karena perangkat hukumnya dasar untuk pencairan itu untuk menggunakan APBN, APBD tidak bisa. Nah kata dibuat saya itu masuk berlaku mundur. Nah, iya apa nih itu? Nah itu kalau nggak punya ilmu pemerintahan, cair nih deh. Akhirnya ketika ada audit BPK, loh ini kok keluar uang 10 miliar, dasar hukumnya mana, programnya apa, programnya ini dan mana itu. Padahal duit itu kan ditum nang ini guru dan yang kita dan sebagainya. Tetapi ketika dasar tidak ada, wah ini itu tindak pidana korupsi. Nah itu kalau kita nggak punya ilmunya nggak bisa. Nah ini ngomong, nah, ketika dikembalikan kepada posisi ilmu pemerintahan itu di mana, ketika dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang lain, misalnya ilmu negara, ilmu administrasi publik, ilmu politik, ilmu tata negara, itu semua. Jadi misalnya kalau kaitannya dengan ilmu pemerintahan dengan administrasi publik, apa hubungannya? Mungkin ketika adik-adik jurusan administrasi publik, misalnya kayak Pak Dian, Dr. Dian itu kan spesialis administrasi publik, dia Fakultas Ilmu Administrasi, bukan FISIPO. Kan banyak di S2 juga banyak jurusan administrasi publik. Administrasi publik itu sama halnya seperti kayak manajemen, tata kelola. Jadi dia menjalankan sistem. Lah posisi ilmu pemerintahan itu di mana, Pak? Nah, itu ya. Jadi hubungan ilmu pemerintahan dan publik itu erat sekali, yaitu membedakan antara objek dan fokusnya. Jadi ilmu pemerintahan itu hanya sebagai di atas manajer. Di atas manajer siapa? Ya direktur ya. Direktur kan bukan ahli, tetapi dia punya manajer. Sekda biasanya yang ngawal administrasi. Nah, tetapi mungkin ketika ngomong ilmu pemerintahan itu identik dengan orang yang ahli administrasi. Karena orang pemerintahan juga harus paham dengan ilmu administrasi. Hal-hal yang sekecil apapun itu karena itu menjadi dasar. Karena apa? Administrasi itu tugasnya mencatat dan sebagainya, mendokumentasi sebagainya, menata sistem. Nah itu kenapa harus seperti itu? Karena tanggung jawab kita pada publik, pada masyarakat, pada orang banyak, bukan tanggung jawab secara pribadi. Ini kebutuhan PNDW gak masalah. Misalnya tuku bakso, waduh, kena kok bakso itu mau sak mangkok 20.000, mosok kate protes sampean. Terus gak apa-apa wis pangan dhewe. Coba sampean nang dikongkon ibu sampean. Ini masuk bakso, ya bro. Ternyata di sini tutup, di sini tutup. Ono ibu bakso kene. Mos, gimana? Ono, waktu banget. Ternyata di sini mau mahal. Pulang. Ini bu baksonya. Ono kembali susu ya tan. Betul wonten bu, jenengan panurun harta pinten. Ini lho, mah tak kei 50.000 kok. Iku iso 5 bungkus, mboten saged punya sekali bu. Lho, kok loro? Nggih, bakso mama bu. Nah, iku nek dhewe gak apa-apa, nek kanggo akeh harus diperhatikan. Tuh. Jadi objek atau formalnya pemerintahan dan pejabat publik itu di situ. Ada gejala-gejalanya, ada pendukuhannya. Nah, nek ngomong pembukuan, keuangan itu area akuntansi. Nah, di dalam pemerintahan ada nggak aplikasi keuangan? Ada. Ilmu anggaran.
Nek perkara nyatet arek akuntansi rek, tapi nek ngomong akuntansinya, pemerintahan publiknya iso enggak? Padha halnya ketika misal Rian, saya kasih uang 100 juta. Kira-kira kamu buat kegiatan untuk apa? Buatkan saya perencanaan, habiskan uang 100 juta ini. Atau sampean ngene wis gak dudu wis. Sama tak jana sampai. Kabeh tak 100 juta, 100 juta, 100 juta. Kira-kira kok nek metu, lho opo ae sih jajalan. Kira-kira tuku opo ae sih dituku. Ya. Mungkin Rian mau tuku jam tuku opo. Sisi itu kok tuku kosmetik, kayak skincare ini. Kan pasti punya dasar, punya apa, punya pentingan. Pak, saya belikan ini, karena apa? Ini untuk jangka panjang. Dia punya akuntansi, punya penggunaan anggaran untuk apa dan kepentingan apa. Begitu juga negara, pemerintah juga seperti itu. Masyarakat ini kan semua bayar pajak kan ya? Bayar pajak, udah duit yang melompok tiga opo, ngono ya. Nah, itu ilmu anggaran, ilmu akuntansi keuangan. Nah ini kaitannya itu. Nah, kita kalau nggak punya itu ya lah. Ketika adik-adik misalnya sudah, kalau tadi saya contohkan adik-adik masuk ke mall dengan bawa uang 100 juta, kemudian keluar belanja apa saja. Ono sing naila, saya masih sisa 70 juta pak. Sing ini Rian, pak masih sisa 25 juta. Loh kok ngedidik terus itu mau Rian mau saya sudah habis pak. Kenapa? Wah, saya belikan ada promo motor ya pak. Saya karena butuh motor, di situ saya beli di promo di mall situ pak. Saya beli cash. Wah, sing iki ono toko laptop, toko jam, toko kabeh. Handphone tuku kabeh, game PS tuku 10. Jadi uang saya habis pak. Ini kok sedikit pak. Butuh saya baju sama skincare ya pak. Ya wes, skincare habis 25 juta udah banyak pak. Sudah bisa buat 3 tahun. Nah itu kan pembelanjaan penggunaan uang dari rakyat untuk masyarakat kembali itu apa? Itu juga harus dipertanggungjawabkan. Nah ini makanya butuh ya sebagainya. Makanya ada pemahaman kita tentang administrasi publik itu penting seperti itu. Ya. Kemudian kalau kaitannya dengan politik, ya politik itu tarik ulur kepentingan. Karena negara kita itu banyak kepentingan masyarakat macam-macam, maka apalagi demokrasi kita perwakilan secara konstitusi harus ada institusi yang memikirkan dalam itu. Maka kekuasaan itu juga ada kelompok-kelompok interest group kalau dalam teori politik, kelompok kepentingan, ono sing senengane hedonis. Makanya dari 4 orang ketika membawa uang 100 sama-sama 100 juta, yang keluar blonjone macam-macam, ya. Artinya dari 4 orang ini punya kepentingan macam-macam. Begitu juga daerah, apalagi di kabupaten di Indonesia. Kepentingan masyarakat Jakarta, kepentingan masyarakat Jawa Tengah, kepentingan masyarakat Jawa Timur nggak sama. Nek makan, minum, pendidikan podo, tapi ini kan beda. Benar. Makanya Rian, apa sih Rian kamu belanja elektronik kayak? Oh sih beda pak, karena kita banyak. Nah, kalau politik itu terkait dengan siapa yang di ya biasa ono kayak menjadi wong kan ono sing usaha ini ada kepentingan ini yang terus mendulu. Wah seharusnya itu dibelikan ini yang tak kepentingan itu. Nah dagangan kepentingan masyarakat secara umum itu kan bisa persoalan pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, agama dan sebagainya. Kan secara umum ngomong negara. Orang mengatakan, banyak mengatakan lebih penting mana urusan ekonomi atau politik atau hukum. Misalnya kalau Anda Indonesia seperti ini, kondisinya seperti ini, kalau menurut mahasiswa Indonesia gelap. Nah,
Menurut Anda solusinya apa? Kira-kira ditegakkan hukumnya, politiknya, pemerintahannya, apa sosial masyarakatnya? Artinya nek ngomong sosial masyarakat itu kesadaran masyarakat kita. Nek ngomong politik berarti para politisi itu ojo ngawur caranya, menghalalkan segala cara. Hukum misalnya penegakan hukum, ekonomi, terus yang penting masyarakat itu sudah kabeh Pak. Nek ekonomi lancar, urusan liane lancar Pak ngono ya. Nah, kira-kira Indonesia itu yang diatasi yang mana? Ya bareng-bareng ya gak bisa ya. Mungkin ada adik di dalam hidupnya itu kan banyak kepentingan yang harus Anda penuhi. Sampai ngomong belajar, ngomong dolen, ngomong makan, itu kan juga begitu. Kira-kira apa disini Anda? Begitu juga masyarakat. Maka secara politik itu harus wis ini aku biasa ngene, isi kita penuh dulu ekonomi. Makanya kok Prabowo wis gak ngurus wonge, sementing sehat dhisik. Engko nek sehat kita bisa melakukan apapun. Sampai nek duwe akeh, nek gak sehat ya percuma. Nah, ngono logikanya di situ. Wis ono sing ngomong, percuma sampean sehat dek duit tapi penegakan hukum lemah. Yo kebulinan. Artinya siapa yang kuat, siapa yang berani bayar, siapa yang bisa berinvestasi besar, kapitalisme. Siapa yang punya modal besar, siapa menang. Akhirnya seperti apa sih? Kayak ini kira. Coba, siapa yang menjadi bupati? Kenapa dia menjadi bupati? Siapa dia yang menjadi anggota legislasi? Apakah dia karena potensinya, karena kompetensinya? Enggak. Karena apa? Lupa wong kate coblosan ngebom sak jutaan ya. Mesti menang Pak, ngono ya. Akhirnya apa jadi DPR? Bukan orang yang punya kompetensi. Kompetensinya adalah mampu menjadi seorang. Yo kamu Pak sajane aku yo pinter, tapi nek misalnya pinter tok gak ngono ya gak ditenan Pak kan ngono. Repot saya ya. Oke, itu mungkin hubungan dengan bagaimana hubungan ilmu pemerintahan dengan tata negara. Hukum tata negara itu bagaimana subsistem, bagaimana membagi power sharing, membagi kekuasaan. Oke lah, orang nomor satu, orang yang bertanggung jawab penuh terhadap hajat hidup sosial, budaya, agama dan di Indonesia siapa? Yo presiden Pak. Karena dia berikan, dia juga digaji oleh negara, dibiayai oleh masyarakat, biaya oleh dia makanya tadi pemimpin itu yo nono wargane sing keloweng, yo tanggung jawabnya. Terus pemerintah masuk ya presiden toh, ya enggak. Presiden punya menteri Pak. Menteri pendidikan, berarti dia bertanggung jawab urusan pendidikan. Pokoknya pendidikan bobrok, pendidikan kurang baik, pendidikan murah, pendidikan mahal, urusan menteri pendidikan yang bertanggung jawab pada presiden. Pertahanan, keamanan, wah urusannya Polri. Mati nek negara iki gak aman. Sing tak tutup Polri. Nek negara iki banyak dirusuh dari luar daerah, luar negeri dan sebagainya. Oh berarti ngerti pertahanan atau TNI yang harus bekerja secara teknis. Bangsa penuh cek. Mau ketika saya ini kan banyak viral sampai arek-arek demo embongnya ditanduri pipo bisa laporin ke presiden. Pak Presiden, badan-badanku bejat. Ya apa ini? Ya bisa saja, tapi ya karena jalanan. Iku nek viral, ketemu DPR pusat, DPD bisa disampaikan ke pemerintah, pemerintah bisa merapatkan dengan DPR, langsung bisa ditangani. Nah, nek DPR suke, presiden suke dibayar. Kalau Kang Dedi atau apa ngono kan, kayak ini. Pendekatan-pendekatan seperti itu. Nah ini hubungan tata negara. Nah, ngomong tata negara itu berarti bagaimana hubungan antara pemerintah, antar tingkat pemerintah itu bagaimana koordinasinya. Ya.
Tadi misalnya di pemerintah desa, oh berarti kewenangan sampai secara teritorial hanya beberapa wilayah saja. Artinya luasnya hanya selevel desa, tingkat kecamatan, tingkat pemerintah kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional. Makanya dalam pemerintahan itu ada pembelajaran pemerintah desa, pemerintah nasional, pemerintah Indonesia. Tuh. Kemudian kalau dihubungkan dengan ilmu kemasyarakatan, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya, ya. Misalnya dengan ilmu ekonomi, apa hubungannya? Ya, apa pemerintah itu punya kebijakan apa? Misalnya bagaimana mengkondisikan. Misalnya kalau kita ngomong pertanian, nih ngomong ekonomi itu kan liberal, ya. Misalnya, Anda punya HP seperti itu, loh, terus awakmu ganti duit kok jual, terserah. Ini kok jual 200.000 1 juta boleh, terserah kan. Wong ekonomi. Kenapa? Ya kok jual aku butuh duit karena apa? Iki loh tagihan ini, gitu ini. Iya, apa-apa. Maksudnya ya juga kamu jual berapa? 2 juta. Kok larang sih? Nah itu tuku di seminggu ya. Kurang stikernya lo tak copot misalnya. Atau bisa juga cuma dijual kok murah. Nah, hukum ekonomi itu kan liberal. Terserah. Kok dolar murah terserah. Kenapa ini mahal? Misalnya. Karena ongkos produksinya tinggi, Pak. Saya contoh mana yang misalnya. Anda pernah nggak lihat iklannya orang jualan madu flora atau madu yang liar sama madu yang di industri diproduksi, kenapa harganya berbeda? Ono sing 1 liter harganya 150, sing metafora itu sing hasil buatan itu kok harganya 40.000. Podo-podo madu ini kok regane larang itu. Lah kok iki madu liar kok larang? Masalah madu liar itu dolek yang liya nek kan pas wit go wedhe kok pengalas risikone mosok kon mentolo kok regane murah. Jelas asli ini. Macam-macam kan. Terus kadang hukum ekonomi itu ketika supply and demand, nanti ada sampai biar tahu belajar ekonomi ya. Ketika permintaan dan penyediaan itu gak berimbang, harga itu kan juga mempengaruhi kan ya, inflasi. Tapi sopo sing ngatur iku nek dijarah bebas ya saenaan bakule. Misalnya saya ini wayah panen, artinya banyak supply, penyediaan barang berbanyak. Terus demandnya yang itu gak kate ono. Lah aku wis tuku wis tuku kono e. Lah iki sapa sing nunggu ya nek gon tak tukune sampeyan. Ya diter makane nek pertanian wong desa iku kale ngono nek wayah panen beras iku regane 11.000. Nek wis suwe gak panen, misalnya nunggu panen, beras harganya 17.000. Ya, nek panen murah, nek gak panen larang. Nah, supply and demand, ini kan sakno. Nah, itu kalau nggak ada kebijakan dari pemerintah, kasihan petani. Sekarang kalau Anda tanya, mungkin keluarga Anda bukan seorang petani. Anda pilih mana? Harga beras murah sama beras mahal. LNB. Wah, beras murah Pak, kok gak sama ngomong. Iku ya nganggur itu nyambut dene 3 wulan pisan ket panen. Iku nek gak penyakit. Nek sampean wah karena mungkin PNS gajiannya gak nunggu tandur pokoke tiap bulan dapat enak beras murah. Lho. Kan gak sama petani ta. Lah terus ya apa? Sing dimenangno sapa? Petani apa sampean? Nah, kondisi kayak ini kira, sopo sing iso menang? Ya, seharusnya ada kekuatan yang kuat secara di pemerintah. Makanya pemerintah itu memberikan harga patokan. Produksi pertanian hasil panen
dipatok harga kering gabah minimal 6.500 kering giling. Nek gak wani nuku sakmono tak tuku dituku pemerintah dulu. Nah, makanya sehari-hari ini kalau sampai panen Bulog itu juga menerima hasil pertanian dari masyarakat. Tujuannya apa? Untuk penstabilan harga. Karena petani hari ini ngomong pupuk ya mahal ya. Ayo siapa sih orang tuan petani? Ya, ya, enggak, petani. Enggak, soalnya itu punya sama sendiri. Nah, Petani. petani kan berarti. Iya, petani. Nah, saya ini yang tani. Coba Anda cari buruh tani, tukang tandur, bagian piro. Nah, sekarang berapa? Honornya, biayanya, hariannya piro. Premane tani. 80. Iku setengah hari ya. Iku ono sing pakai paket makan, ada sing free gak makan kan ono ya. 100 gimana? Kirim makanan. Nah, terus nah ya preman tani tandur ya lah. Ya. Dari Mamet ya rokok. Sedino lo 125. Sampeyan kerja nang pabrik baja itu 100.000, 120. Iku wis kepanasan ngadeg, gak berhenti-berhenti. Selama 8 jam. Nek sampeyan tandur, nek wong akeh. Setengah 5 hari ya. Betul 100 saya paling 2 jam 3 jam. 100.000. Tapi saya itu balik buruh tani juga sulit kan ya. Mereka bilang lah, kos pertanian itu juga mahal hari ini. Pupuk nek kadang yo angel, yuk kurung pengairan, kurung waya panen murah. Kalau dagang misalnya saya ini, Mana petani? Mana petani? maka dari sini pemerintah harus berperan. Makanya pemerintahan itu bisa berada di mana saja. Penting gejala-gejala untuk kepentingan orang banyak yang perlu diatur, itu pemerintah ada di situ. Jadi pemerintah juga menjaga stabilitas harga, menjaga produktivitas, menjaga pupuk dan sebagainya. Karena pupuk dimonopoli, tidak semua orang bisa membuat pupuk. Kan ngono ya. Jadi misalnya wong kudu gawe pupuk urea, sing iso iku Petrope, toko liyane gak cocok ya. Nah, tuh. Nah, ekonomi tidak hanya pertanian, macam-macam, perdagangan, kerajinan, dan sebagainya. Omane saiki industri, home industri dan industri besar, retail, pertokoan. Saiki mall-mall, toko-toko dalan Mojopahit, toko pertokoan, butik-butik lah wis kalah mbek UMKM kabeh ya. Kena online kabeh. Saya Vivi, jilbab sampean iku nek toko nang ngene butik, wah. Iki 30.000, Pak. Tapi nek online sampai 30.000 dapat 3. Ya, merek bisa. Merek apa itu? Wah, motif Pak itu Pak. Mereka sekarang itu apalagi dengan dunia digitalisasi, orang nggak punya toko tapi punya jualan. Misalnya sampean duwe akun TikTok, Facebook, apa yang bisa menjual, sampean menjadi affiliate misalnya. Produknya wong sampean bisa akses. Lihat kok diproduksi apa? Aku diproduksi kurungan. Ya foto coba gue begini. Tak lebone akunku lah. Live terus. Ayo. Kiri. Nah, ekonomi itu apalagi sekarang pertarungan guru ngomong ekonomi global. Pertarungan sekarang itu lagi Indonesia hari ini, bahkan dunia hari ini, perang dagang itu sangat dahsyat dan ini banyak mempengaruhi kepentingan baik secara internasional maupun pemerintah di dalamnya. Misalnya saya di Amerika, wah produk Amerika impornya pajak larang. Wah, apa produk impornya Amerika? Delon, sama nggak boleh odol apa ya? Pepsodent produksi dia, apa coba ayo
Saya dua wong di Israel di tak kelompok Amerika. Padahal itu kebutuhan sehari-hari kan ya. Danone, minuman terus marung Cina. Wah. Ya wis, perang dagang. Jur-juran regomu. Jadi nek produk Amerika karena pajaknya tinggi akhirnya boleh larang. Cina murah-murahan. Ya, sampeyan saiki tuku bolang lampu iki lho ya. Iki nek tau lokal-lokal ini iki 30.000. Lah saiki yo online ini 3.000-an, 4.000-an lho. Ya apa ngene? Nggo toko sampeyan misalnya butuh lampu, tuku nang toko sampeyan. Ini 30.000. Sampeyan tuku online ngenteni 2 dina 3.000. Duit 50.000 dapat 5 lampu. Nek sampeyan tuku nggo toko biasa 50.000 paling oleh loro. Lho, ya apa ngene? Itu perang dagang. Nah, di sini peran pemerintah seperti apa? Investor yang masuk itu harus ditata. Para pengguna, penjual itu harus biar mereka tidak menjadi korban. Korbannya adalah masyarakat. Betul. Oh, mana contoh misalnya kemarin ada di medsos, kenapa harga Pertamax di Malaysia itu 7.500 itu sudah bisa untung besar. Lalu Indonesia regane Pertamax itu 12.500 kok malah rugi dan ya oh bersirek didolar kok tambah rugi ya piye. Yo, karena apa? Yo korupsi Pak. Wis korupsi dioplos bisa enggak ada. Nah, ini kalau pemerintah tidak mengatur itu ya dibuat oleh para kelompok-kelompok kepentingan. Nah, kepentingan ekonomi. Dia berani menginvestasikan membeli negara loh gelem. Misalnya aku tuku presiden, Pak Presiden sampai nyalok presiden tak kandani. Lu entek triliun kan? Butuh berapa triliun siap. Asalkan nanti kebijakan pemerintah terkait dengan tentang ekonomi bagi kami kelompok kami loss misalnya. Nah, ya menang nih. Ngomong Indonesia itu bandani 1 triliun. Kan rugi. Penduduk Indonesia berapa? Katakanlah yang konsumtif itu 150 juta. Iku nek digawe 10.000-an bendino piro? Nah. Weh, sampean menggunakan pulsa katakanlah per hari berapa? Berapa giga? Kira-kira berapa giga sampean sedina iki? 1 sampai 2. 3 giga. Iku nek tuku pulsa piro regane? Gawe wis nek normal 15.000 lah paling mah. Ya. Nah, itu 15.000 pulsa tok rek. Berapa orang yang punya gadget? Ini ngomong Indonesia potensi pasar sangat besar. Kalau kebijakan itu dilindungi pemerintah, apalagi divalidasi pemerintah, wah, mana jadi maklari pemerintah, wah, wis tambah. D. Kemudian ilmu pemerintahan dengan ilmu sosiologi. Sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok. Jadi pemerintah juga mengatur bagaimana hubungan antar manusia masyarakat itu bisa harmonis, bisa berkolaborasi, saling membantu, gotong royong sebagainya. Misalnya hari ini lagi ramai kira gerecek-gerecekan paling ya masyarakat adat Palu sama tokoh kiai dari Jogja gerecek-gerecekan. Akhirnya hukum adat sana wah melanggar adat nenek mbah buyutku gak terima aku, wong itu hukum mati. Iki nek hukum mati wong itu dipenggal, itu duwe umat jamaah, wah tawuran iki kok antar daerah, antar suku, wah isu rasis, hubungan antar masyarakat pasti terjadi, pasti ada gesekan itu terjadi. Ada rasa takut masyarakat terhadap pemerintah yang menguasai. Tapi pemerintah itu masyarakat juga macam-macam.
hubungan masyarakat individu. Masyarakat itu ono sing apatis, ono sing fanatik, ono sing apa ya, mereka udah serius. Nek bagi teori sosial, semakin modern masyarakat, semakin ekonominya baik, semakin dia tidak partisipasi dengan pemerintah, tidak banyak bergantung pada pemerintah. Nek masyarakat masih berkembang, masih lemah, itu ya jangan pemerintah. Dan nek masyarakat wis sukses gak mereka, ditarik iuran tak bayar beres. Kok aja nganggo nang gaweku beres ya. Nek bagi masyarakat semua aku gak duwe modal, butuh ya apa caranya aku duwe modal, ya apa caranya masyarakat dagangku. Nek bagi orang sing mampu wis gak BPJS-an mau aku bayar masa, lu kok saya berobat ke luar negeri sanggup kok. Ya, saya sekolah gak ada beasiswa ya iso kok. Ya. Itu gak peduli. Nah, itu. Hanya kemudian kalau hubungan kesehatan masyarakat, nah, pemerintah juga harus bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat itu tidak hanya secara fisik, jasmani, rohani juga iya. Kayak ini kasusnya COVID itu tidak hanya menyerang jasmani, rohani iya. Buktinya apa? Wong kabeh yo lebih mati, Pak. Nah, nek kok diancam hati-hati lho, itu virus lho. Kok iso mati lho. Wah, ngono ya sapa gak ngerti kabeh. Kamu keluar harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker ketilang. Wadah. Piye ini gue. Nah, itu. Jadi kesehatan masyarakat juga penting. Artinya tidak hanya kepentingan jasmani, rohani juga iya. Artinya pemerintah itu harus bisa memberikan jaminan ketertiban, keamanan, ketentraman. Misalnya sampean itu, nek gak dijamin pemerintah keamanan, mungkin sampean keluar malam sepeda, nopo wis gak wani. Jangan-jangan ngono ya. Kaya payung Covid iki, jangan-jangan tuh. Kemudian kalau antropologi itu ilmu yang mempelajari tentang berbagai kebudayaan. Jadi kalau sosial itu ngomong manusianya, kalau antropologi output kebudayaan, kebiasaan perilaku. Nek ngomong budaya watak Indonesia itu ono Madura, ono Batak, ono Jawa, ono Sunda. Ya. Mereka punya kebudayaan, punya produktivitas berupa karya seni, budaya dan sebagainya. Contohnya apa ya? Fashion, simbol, maupun apa, makanan, kuliner. Wong kuliner yang akeh ya. Ngomong jenis rawon ya macam-macam ya. Ono rawon rampong, wah. Kalau sayur mereka punya budaya masing-masing. Itu baru ngomong kuliner macam-macam. Masakan Padang, masakan saya soto soto Kudus, soto Lamongan, soto Madura, gak ono ta soto Trowulan ngono. Atau soto Mojosari ta soto Mondang. Kalau di Jabon ada soto DPR. Bensin. Ngarep SD Jabon. Wah. Dulu itu soto DPR Jabon itu di depannya utaranya SD Jabon. Sekarang pindah di sebelah baratnya. Ya saya juga penasaran ketika 2004 saya diajak mahasiswa Poltekkes, ayo Cak ke soto DPR. Bayangan saya soto DPR itu karena ternyata, ya apa sih, kenapa kok soto DPR? Sing jualan lo Cak mirip anggota DPR. Jadi viralnya itu menjadi soto DPR. Nah nek riyan kan gak DPR itu gak ngono. DPR itu durung payu tapi ya sekarang. Ya saiki. Dulu itu enggak di situ tempatnya. Di agak ke timur.
Sekarang itu sudah generasi, mungkin bapaknya sudah meninggal. Hmm. Dulu itu orang Pasar tani. dulu khas dari soto ayam, ya selera, gitu ya. Nah macam-macam itu. Nah hubungan antara mereka lingkungan fisik ya, biologi, sosial ini menjadi urusan yang harus diurusi pemerintah. Misalnya kok fanatik, misalnya wah orang Jawa nggak boleh nikah sama orang Sunda nggak boleh nikah sama orang Batak, wah ya tadi ya apa ya, saiki wis lintas budaya ngomong era media sosial. Dia nek ibu sampean misalnya pacaran, pacarmu ndi lho, Madura wis. Kok jondo kok carok kok ngono nduk gitu. Nah iya. Oh, pacarmu orang mana? Ambon. Ada. Nah, sekarang kan enggak seperti itu. Mana ngomong pemerintahan, muncul Raja Jawa. Negara ini kalau dipimpin selain orang Jawa tidak akan tentram. Lho ya apa nek ngono. Ono statement kayak ngono. Misalnya presidennya dari Papua. Mbok ya apa kira-kira? Nek wonge pinter sih gak apa-apa, nek wonge gak patek pinter. Wah, oke lah. Dadi tandaan nih. Oke, itu mungkin hubungan Anda bisa baca di ilmu yang lain, mungkin bisa juga dengan ilmu, kalau ilmu pelajaran bisa juga ilmu filsafat. Ini ilmu filsafat, hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu filsafat apa? Berarti kalau Anda melihat pemerintahan, lihatlah dari kajian filsafat. Filsafat itu harus ada ontologi, epistemologi, aksiologi. Tapi ini ngomong ontologi, materialnya apa, objeknya apa. Ini epistemologi itu metodologi kita melihat pemerintahan itu bisa dipelajari enggak? Dengan apa Anda melihat? Ini aksiologi bisa dipraktekkan enggak? Jadi kalau ngomong teori, kalau Anda menjadi pemimpin itu harus bisa bersikap adil, jujur, dan sebagainya. Bisa dipraktekkan enggak? Nah, ini ngomong aksiologi berarti ngomong prakteknya. Artinya kalau ngomong ilmu pemerintahan dari sudut pandang filsafat berarti bisa dikaji secara ontologi, secara epistemologi, bisa dikaji secara aksiologi. Makanya di dalam kajian ilmu pemerintahan itu ada epistemologi, berarti ada metodologinya, metodologi ilmu pemerintahan. Berarti bagaimana Anda melihat kajian-kajian ilmu pemerintahan itu bisa terukur. Ya apa cara melihat kebijakan pemerintah ini berhasil apa tidak. Makanya pemerintah hari ini adalah, kalau pasca pelantikan ini kan berbicara 100 hari pasca pelantikan, 100 hari kepemimpinan Gus Bara, 100 hari kepemimpinan kita, 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran. Itu kan bisa dulu keberhasilannya apa, kurangnya apa, bisa dulu. Gitu. Makanya ketika ngomong epistemologi berarti maknanya ada science government, ada studi ilmu pemerintahan, bahwa ilmu pemerintahan itu bisa dikaji. Kenapa sih desa ini kok maju? Oh, berarti hubungan dengan masyarakatnya bagus, sosial agamanya bagus, hukumnya, penegak kesadaran hukumnya bagus, sehingga masyarakatnya, negaranya, wilayahnya menjadi baik. Nah itu. Kemudian kalau dihubungkan dengan ilmu pemerintahan dan ilmu geografi, apa geografi itu pelajari apa? Koyok-koyok ilmu pemerintahan itu kan hubungannya ya. Geografi itu kan ilmu bumi, ilmu alam ya, terkait dengan perbatasan. Itu kan ngomong geografi ya. Nah, ngomong perbatasan itu juga ngomong zona kewenangan, bahwa di ilmu pemerintahan itu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, ada pemerintah desa. Nah, pemerintah desa itu apa? Berarti kewenangannya ya hanya sebatas desa itu. Nek ngomong nasional berarti ono batas negara nek kang ono. Belum saiki antara di Malaysia dan Indonesia.
bahwa negara Malaysia itu Pak nyentol provinsi Pulau Kalimantan. Ya, ada yang di Pulau Kalimantan atau Sumatera, wilayah Ambalat itu. Zona negara Malaysia di wilayah pulau, lha iku batasnya nek gak ditata rek. Contohnya misalnya, Anda misalnya hidup di perbatasan wilayah negara Selatan Republik Indonesia sama negara Malaysia. CJ tempat dari CJ, sego pecel mbok kono regane nggih ringgit. Mbok kene mbek rupiah. Mbok kene pecel 20.000 mbok kono. Ati masyarakat wah sakjane tuku rono mencolok luwih murah rek, tapi ku negara liya ya apa. Sampeyan negara liya kudu gawe visa, harus izin. Tapi mungkin masyarakat mungkin izin aku yo kenal ya apa kebudayaane. Nah, itu kan pemerintah juga harus. Bapak saya wis yo ZEE kok zona bebas Asia Tenggara. Jadi kebebasan masyarakat untuk kegiatan ekonomi. Jadi wong masyarakat Indonesia perbatasan itu boleh masuk ke wilayah negara Malaysia. Apalagi saya global. Masih omahmu nggo trowola dodol sepatu, dodol kerupuk nang Vietnam nang Malaysia oleh. Kok kirim liwat apa? Wah, liwat JNE, Pak. JNT, Pak. Apa? Ninja Express, Pak. Jadi ini ngomong hubungan pemerintahan terkait dengan geografi, berarti kita ngomong ke wilayah, ngomong bumi. Mana Indonesia wilayahnya adalah kepulauan. Di tengah wilayah Indonesia itu secara iklim juga di garis khatulistiwa, punya 2 musim. Ya. Lah, dua musim apa Pak? Kemarau dan penghujan. Loh, nah nek kemarau cocoknya apa Pak? Nah, nek penghujan musimnya apa Pak? Ya nek musim penghujan ini musim pertanian, nandur. Nek kemarau bangun naik. Masa bangunnya pada musim hujan ini iki. Masa awakmu kate bangun apa jenenge? Jembatan di musim penghujan. Ya gak mari-mari. Dulu banjir. Tapi kalender musim kita harus pertimbangkan dalam proses kegiatan rencana pembangunan kita. Itu terkait dengan geografi, ilmu alam. Misalnya di ilmu geografi kita karena kita di pulauan banyak pantai, berarti kita harus membuat sebuah wahana wisata terkait dengan kelautan. Nah, ngomong geografi kita banyak wilayah kelautan, berarti ada potensi perikanan, nelayan, dan sebagainya. Ini kan harus dikaji di dalam kajian pemerintahan. Makanya di negara kita juga ada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena penduduk kita, masyarakat kita ada yang berkaitan dengan itu. Maksud di jarno nelayan itu. Potensi ikan di negara kita besar loh. Nilainya triliunan loh. Tuh. Bersamanya kita punya selat yang mana di Malaka itu Batam. Itu adalah pintu masuk negara-negara Eropa, negara-negara Afrika yang masuk ke bayang orek ini duwe portal. Jadi nek gak diatur secara geografi, ini adalah bonus geografi kita. Tuhan memberikan anugerah kita hidup di wilayah. Kita bisa tumbuh negara yang subur, makmur, bisa tumbuh rempah dan sebagainya. Coba kamu tinggal di benua kutub atau benua Afrika, nah, kita banyak bonus geografi dari Tuhan. Bahkan kalau kita guyonan, APBN kita itu APBN bukan APBN rakyat Indonesia, tapi APBN dari Tuhan yang Maha Kuasa. Lupa kok ngomong Pak? Iya, karena bonus geografi, bonus alam, sumber daya alam yang dimiliki negara kita itu melebihi dari hasil urunan masyarakat. Hasil tambak, hasil hutan, hasil laut, hasil itu melebihi dari urunan masyarakat. Sehingga
APBN, APBD itu banyak ditopang oleh banyak daerah-daerah yang daerahnya maju karena sumber daya alamnya tinggi. Kok Bojonegoro sombong rek, kuno ditambah minyak, duwe anu. APBN ini, APBD ini Kabupaten Bojonegoro nggak berapa triliun. Ya, misalnya APBN ini, APBD ini 3 triliun lah, kan hasilan minyak itu tiap tahun katakanlah berapa triliun. Maksudnya Kalimantan penghasil batu bara, penghasil timah, penghasil Papua penghasil emas. Itu yang biaya Indonesia cukup kok ya, gunung emas. Saya ini emas sudah nih 1.700.000 itu 1 gram ya. Dan itu nono misalnya bergunung-gunung, enggak, tak gunung kira 4 ton. Itu secara geografi. Kemudian kalau hubungannya pemerintah dengan ilmu sejarah, yang ngomong sejarah berarti seperti kebudayaan dan basic dasar penyelenggaraan tata negara kita itu apa? Kita tahu bahwa genealogi pemerintahan di negara itu adalah kerajaan. Bahwa Indonesia ini menjadi negara itu adalah asalnya dari beberapa kerajaan-kerajaan kecil. Bahkan ada kerajaan besar. Kerajaan apa? Majapahit, Sriwijaya, Mataram. Bahkan Mojopahit itu sampai menguasai Cina. Cina yang takluk rek Trawulan rek Mojokerto rek Mojopahit. Cina. Lah saiki Indonesia. Nah, takluk ambek Cina. Wong Amerika wis megah-megah musuh Cina, Pak. Dulu Mbah Buyut sampean. Mbah Buyut kita orang Mojopahit itu bisa menaklukkan Cina. Hati kerajaan Tartar ketika itu kerajaan kalah dari Majapahit. Nah saiki Indonesia mungkin karena orang Cina itu ulet ya. Indonesia itu karena bonus geografi, kebiasaan urip enak ya. Ngerti awan bengi, Anda bisa merasakan jam segini siang, jam segini malam, bisa. Bagi negara-negara tertentu di latar tertentu nggak bisa ya. Ini kepingin opo kene rek, kok ngelak banyu kok jok sikil metu banyu ini rek ya. Cara nomen kepepet lho. Sama duduk banyu lu sono banyu nih. Coba sama ngurup bu, bumi Arab, Afrika, golek mata air, koyo Indonesia. Ya, Pak bu Kondawar kan banyu, belum nang ngene gak Yaman, Pamalang banyu melimpah terus, bahkan kate ngebor, sumure wis metu banyune dhewe.